menunggu teman-teman yang lain karena sesuai dengan jadwal kita dan Bapak Dr. Muhyiddin juga sudah hadir. Sambil kita nunggu teman-teman, mungkin bisa dipersiapkan dulu untuk share screen sudah saya atur di sini ya. Untuk akun MPI 2 ini, mohon maaf saya pakai nama ini karena ini dari sekretarisnya dari kampus ini ya. Akun saya khawatirnya ketika pakai akun ini nanti tidak bisa share screen atau pakai presentasenya tidak bisa, akhirnya saya dipakein untuk akun ini. Tapi ini belum bisa Ustadz untuk share screen-nya. Oke, saya Senia. Oke, sudah ya? Iya Ustadz, bisa. Oke. Ini langsung aja atau gimana Ustadz? Ntar kita sambil nunggu teman-teman ini baru 9. Nunggu bentar lagi lah. Kita kan jadwalnya sesuai dengan jam 4 ya. Mungkin karena sekarang asar juga sudah maju, nanti bisa dimulai jam 4 kurang 15 menit atau apa, kita nunggu dari Bapak Dokter. Ustadz Zainuddin belum ada ya? Ini 9. Ini sudah jam 4 ini. Kita tunggu 3 menit lagi. Kalau Ustadz Zainuddin tidak ada, saya yang jadi moderatornya tidak apa-apa. Mungkin dari Bapak Dr. Al-Ustadz Muhyiddin, sebelum presentasi mungkin ada yang mau disampaikan dulu kepada kita. Silakan. Suara belum masuk, Ustadz. Yes. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada sore
hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih bisa belajar bareng oleh Dr. Muhyiddin, SAG, MTHI, dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Dr. Muhyiddin SAG dan yang kedua kalinya yaitu Ibu Rina Atis Siskawati yang malam ini sebagai pemateri yang akan presentasi yaitu tentang sejarah kodifikasi dan penulisan Al-Quran. Dan selanjutnya kepada Ustadz-Ustadzah semua yang hadir pada sore hari ini, terima kasih dan semoga kita semua dijaga oleh Allah, diberi kesehatan, diberi keberkahan hidup, dan dimasukkan di dalam golongan-golongan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita akan langsung mulai pada sesi pertama, yaitu penjelasan tentang materi, dan nanti dilanjut dengan diskusi dan dilanjut ketiga kalinya dengan sesi tanya jawab. Mungkin untuk pertama-tama alangkah baiknya kita mulai pada pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama dengan pembacaan suratul Fatihah. Saat ini syafaat Rasulullah SAW. Daumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bu Rina Atis. Ya, terima kasih Ustadz Aminuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, insya Allah saya akan membawakan presentasi tugas makalah yang kedua, yaitu tentang sejarah kodifikasi dan penulisan Al-Quran. Di sini saya akan membahas ada 5 bahasan. Yang pertama yaitu tentang sejarah penulisan Al-Quran pada masa Nabi SAW. Yang kedua, penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang ketiga, penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat, keistimewaan Mushaf Utsmani. Dan yang terakhir yaitu kaidah penulisan Al-Quran. Yang pertama yaitu sejarah penulisan Al-Quran pada masa Nabi SAW. Sejarah Al-Quran ketika diturunkan satu atau beberapa ayat, Rasulullah SAW langsung menyuruh para sahabat untuk menghafalkannya dan menuliskannya di hadapan beliau. Rasulullah membacakannya kepada para penulis wahyu. Para penulis wahyu menuliskannya ke dalam lembaran-lembaran yang terbuat dari kulit, daun, tulang yang pipih, pelepah kurma, dan batu-batu tipis. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 2, yaitu seorang utusan Allah, yakni Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk menuliskan Al-Quran berdasarkan apa yang beliau bacakan kepada para penulis wahyu. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menulis dari aku. Barang siapa yang telah menulis dari aku selain Al-Quran, hendaknya ia menghapusnya." Hadis riwayat Muslim. Pada masa Rasulullah masih hidup, Al-Quran dipelihara sedemikian rupa, sehingga cara yang paling terkenal untuk memelihara Al-Quran adalah dengan menghafal dan menulisnya. Rasulullah di masa hidupnya menyampaikan wahyu kepada para sahabat dan memerintahkan agar sahabat menghafalnya dengan baik. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dapat dilaksanakan dengan baik pula oleh para sahabat.
Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur baik di Mekah maupun di Madinah sangat memudahkan dokumentasi yang dilakukan para sahabat. Al-Quran tidak turun sekaligus seperti proses kita membeli mushaf di zaman ini, melainkan turun perlahan ayat per ayat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada waktu itu. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian yang kedua, penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan banyak sekali para hufaz atau penghafal Al-Quran yang syahid. Peristiwa tersebut menggugah hati Umar bin Khattab untuk meminta kepada Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq agar Al-Quran segera dikumpulkan dan ditulis dalam sebuah kitab yang nantinya dinamakan dengan mushaf. Semula Khalifah Abu Bakar merasa ragu untuk menerima gagasan Umar bin Khattab itu, sebab Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Sehingga pada suatu saat Allah membukakan hati Abu Bakar dan menerima gagasan itu setelah betul-betul mempertimbangkan kebaikan dan manfaatnya. Khalifah Abu Bakar tahu bahwa dengan mengumpulkan Al-Quran sebagaimana yang diusulkan oleh Umar bin Khattab merupakan sarana yang sangat penting untuk menjaga kitab suci Al-Quran dari kemusnahan, perubahan, dan penyelewengan. Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq lalu mengumumkan kepada kaum muslimin untuk mengumpulkan Al-Quran pada satu mushaf. Beliau lalu memerintahkan Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek ini dikarenakan kapabilitas dan kemampuannya yang mumpuni baik bacaan, tulisan, dan pemahaman. Di samping itu umur Zaid bin Sabit masih muda. Hal yang menjadi sumber penyusunan Al-Quran oleh Zaid bin Sabit yaitu Al-Quran yang ditulis di hadapan Rasulullah SAW, dan yang kedua hafalan para penghafal Al-Quran dengan mempertimbangkan ketelitian dan sangat hati-hati dalam penulisannya. Di masa Abu Bakar ini juga disebutkan bahwa karena banyak penghafal Al-Quran juga yang banyak yang wafat waktu perang. Jadi di sini dituliskan pertama kali untuk pengumpulan Al-Quran. Saking telitinya hingga pengambilan akhir surat At-Taubah sempat terhenti karena tidak bisa dihadirkannya dua orang saksi yang menyaksikan bahwa akhir surat At-Taubah tersebut ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kesaksian Khuzaimah saja. Para sahabat tidak berani menghimpun akhir ayat tersebut sampai terbukti bahwa Rasulullah telah berpegang pada kesaksian Khuzaimah, bahwa kesaksian Khuzaimah sebanding dengan kesaksian dua orang muslim yang adil. Barulah mereka menghimpun lembaran yang disaksikan oleh Khuzaimah tersebut. Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang paling besar pahalanya pada mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada Abu Bakar karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Proyek penyusunan Al-Quran terus berlanjut sampai masa Khalifah Utsman bin Affan. Al-Quran lalu ditulis dalam satu mushaf. Penulisan ini disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah binti Umar yang merupakan hasil usaha pengumpulan di masa Abu Bakar. Dalam penulisan ini sangat diperhatikan sekali perbedaan bacaan untuk menghindari perselisihan di antara umat. Utsman memberikan tanggung jawab penulisan ini kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Ash, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Mushaf tersebut ditulis tanpa titik dan baris. Hasil penulisan tersebut satu disimpan Utsman dan sisanya disebar di berbagai penjuru negara Islam.
Tersebarnya Al-Quran di beberapa negeri ternyata berdampak negatif terhadap persatuan umat Islam, karena masing-masing daerah memiliki karakter bahasa dan dialek yang berbeda. Hal ini memicu ego masing-masing pemegang mushaf di daerah dengan menyangka bahwa riwayat qiraah mereka yang paling benar dan lebih baik dibanding qiraat yang lain. Timbul konflik antara murid-murid yang belajar Al-Quran dari guru yang berbeda. Ya, terjadi perbedaan cara membaca atau qiraat di beberapa negara Islam. Maka Utsman menyatukannya dalam satu bacaan yang sering dibaca Rasulullah. Khalifah Utsman menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf dengan bacaan tadi dan memerintahkan untuk membakar mushaf yang lain, ras Utsmani yang merupakan kaum muslimin hingga saat ini. Kemudian keistimewaan mushaf Utsmani. Yaitu yang pertama, mushaf ini ditulis berdasarkan kepada riwayat yang mutawatir, bukan riwayat ahad. Jadi perawinya banyak, dipercaya, tidak satu orang saja. Kemudian mushaf ini meninggalkan ayat yang dinas bacaannya atau yang dibatalkan bacaannya. Kemudian tertib susunannya atau ayat dan surat sesuai dengan tertib ayat surat yang dikenal sekarang ini. Kemudian penulisannya berdasarkan cara yang dapat menghimpun segi bacaan yang berbeda-beda dan huruf-hurufnya sesuai dengan diturunkannya Al-Quran 7 huruf. Ini maksudnya 7 huruf ini 7 bacaan, 7 dialek yang berbeda. Kemudian menjauhkan segala sesuatu yang bukan Al-Quran seperti tafsiran yang ditulis oleh sebagian orang atau sahabat dalam mushaf pribadinya. Kemudian yang terakhir, kaidah penulisan Al-Quran, yaitu kaidah-kaidah Rasm Utsmani atau penulisan Utsmani. Mushaf Utsmani ditulis menurut kaidah-kaidah tulisan tertentu yang berbeda dengan kaidah tulisan Imla. Jadi para ulama merumuskan kaidah-kaidah tersebut menjadi 6 istilah. Yang pertama, kaidah buang atau al-hadz. Yang pertama contohnya membuang atau menghilangkan huruf alif, kemudian membuang huruf ya, membuang huruf waw, membuang huruf lam. Kemudian kaidah penambahan atau al-ziyadah. Ini penambahan al-ziyadah di sini berarti penambahan huruf alif atau ya atau hamzah pada kata-kata tertentu, yaitu penambahan huruf alif, penambahan huruf ya. Kemudian kaidah hamzah atau al-hamzah, apabila hamzah berharakat atau berbaris sukun tanda mati, maka tulis dengan huruf berharakat yang sebelumnya, kecuali pada beberapa keadaan. Adapun hamzah yang berharakat, maka jika ia berada di awal kata dan bersambung dengan hamah tersebut tambahan, mutlak harus ditulis dengan alif dalam keadaan berharokat fathah atau kasroh. Adapun jika hamzah terletak di tengah, maka ia ditulis sesuai dengan huruf harokatnya. Kemudian kaidah penggantian atau al-badal terdapat dalam surat Al-Baqarah, Al-Araf, Hud, Maryam, Al-Arum, dan Al-Zurhur. Dan kata taknis ditulis dengan kata maftuhah pada kata yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Ibrahim, An-Nahl, Luqman, Fatir, dan Al-Tur. Demikian juga yang terdapat pada surat Al-Mujadalah. Kemudian kaidah sambung dan pisah, wasal dan fasl. Wasal berarti menyambung. Di sini wasal dimaksudkan metode penyambungan kata yang mengakibatkan hilang atau dibuangnya huruf tertentu, seperti antara lain bila an dengan harakat fathah pada hamzahnya disusun dengan la, maka penulisannya bersambung dengan menghilangkan huruf nun, tidak ditulis. Kemudian min yang disusun dengan man ditulis bersambung dengan menghilangkan huruf nun hingga menjadi mimman, bukan minman. Kemudian kata yang bisa dibaca dua bunyi. Satu kata yang boleh dibaca dengan dua cara
dalam bahasa Arab penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Nah, di dalam Mushaf Utsmani, penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan alif, seperti pada kalimat Maliki Yaumiddin. Ya, mungkin itu saja terkait dengan makalah pada sore hari ini. Terus terang saja ini materi yang sulit bagi saya karena basic saya bukan di agama, jadi saya ya kesulitan literatur, kemudian kalaupun nanti ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, jadi mohon bantuan teman-teman ustadz-ustadz, karena memang ini benar-benar baru bagi saya. Ya mungkin itu saja Ustadz, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina Atis. Ya, di sini kita sama semua yaitu belajar bareng. Adapun kita nanti ada hal yang kurang mencerahkan atau kurang jelas bagi kita, ada Ustadz Dr. Muhyiddin yang di tengah-tengah kita yang akan membimbing kita nanti ke jalan yang benar, siratal mustaqim insyaallah. Iya, insyaallah. Jadi selanjutnya kita diskusi sebelum ada pertanyaan-pertanyaan, kita diskusi masalah materi yang disampaikan oleh Ibu Rina Atis mengenai sejarah kodifikasi dan penulisan Al-Quran. Kalau dari saya sendiri ya, Al-Quran pada masa Rasulullah SAW ya belum menjadi satu kesatuan dalam bentuk mushaf memang. Ya, dari Zaid bin Sabit yang mengatakan di kediaman Rasulullah kami dahulu menyusun ayat-ayat Al-Quran yang tercatat pada riko. Nah, riko itu kulit, ya, kulit. Nah, diartikan sebagai lembaran kulit. Nah, lembaran daun atau lembaran kain. Kodifikasi Al-Quran pun diteruskan oleh para sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Adalah sahabat yang masyhur mengenai perjalanan Al-Quran hingga menjadi sebuah mushaf. Tentunya yang berani itu ya para sahabat, dan para sahabat itu pun ya karena mereka ini pewaris para nabi, pewaris para rasul, makanya berani gitu untuk menjaga kemurnian dan Al-Quran ya harus memang dimushafkan. Termasuk kodifikasinya yang tadi juga dijelaskan banyak oleh Bu Rina. Nah, terus masuk penghimpunan tentang kodifikasi juga sudah dijelaskan tadi ya. Ya inna alaina jam'atun Al-Qur'anah, itu sesungguhnya atas tanggungan kamilah atau penghimpunan di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Itu ya tadi dijelaskan sebelum dari materi Al-Qur'an ini juga, bahwasanya Rasulullah itu disebut dengan ummi ya, tidak bisa baca, tidak tulis, dan itu juga membuktikan eksistensi bahwasanya Rasulullah ini benar-benar Rasul, benar-benar Nabi, yang membuktikan di situ. Oke. Arti lain dari penghimpunan jam'au ialah penulisan, yakni penulisan seluruh ini sudah dijelaskan sama tadi oleh Bu Rina Atis. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan? Tanggapannya dari teman-teman silakan. Iya, mungkin bisa menambahkan karena saya juga masih belum terlalu paham sebenarnya gitu. Cuman baca literatur beberapa saja seperti itu. Kita belajar bersama. Santai, kita bikin santai. Moderatornya juga ini santai, tidak menakut-nakuti. Silahkan ditanggapi dan kalau langsung mau bertanya silahkan. Yes. Kalau kita mau diskusi, mau bertanya silahkan langsung. Saya buka untuk pertanyaan-pertanyaan. Dan materi juga sudah dikirimkan di grup, di situ bisa dibuka-buka lagi. Dan juga banyak referensi-referensi. Kalau ilmu Al-Quran ini pokoknya luas sekali mengenai Al-Quran, secara kodifikasi dan penulisan Al-Quran. Penulisannya dulu juga belum ada ya, sebelum menjadi sekarang itu kayak ada harokatnya, ada titiknya, dan belum ada. Makanya dulu itu juga Sayyidina Ali menyusun ilmu tentang nahwu shorof. Pentingnya ilmu nahwu shorof ya seperti itu. Untuk memahami Al-Quran, tidak mengerti ilmu nahwu shorof, itu ya bahaya sekali. Tidak ngerti asbabun nuzulnya ya, ini juga, ini bahaya sekali.
Insya Allah termasuk asbabun nuzul juga materi selanjutnya ya. Insya Allah untuk materi yang bahas tentang asbabun nuzul juga. Nah, dari ustadz-ustadz yang lain dipersilahkan ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya sendiri loh yang bertanya. Nanti saya sendiri nanya sendiri, tak jawab sendiri. Iya, Ya Bu Rina ya. Iya, iya Ustadz. Ayo silakan teman-teman. Ini ada Muhammad Said Abdillah ini loh. Saya penasaran wajahnya jarang memunculkan. Ayo Ustadz. Baik Ustadz, kami mengawali bertanya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa ikut bersama nyumbang pikiran lah. Ya ini karena tadi diawali dengan kita di sini kan pada intinya belajar lah sama-sama, bukan berarti dalam rangka untuk menguji kawan-kawan lain tidak. Cuma sama-sama kita barangkali ada yang lebih paham, lebih tahu ya mungkin nanti bisa memberikan penjelasan lah, ya kan? Khususnya pada Ustadz kita Bapak Dr. Muhyiddin nantinya di akhir pertemuan kita ini. Nah, ini yang kami sedikit tanyakan saja, artinya itu sedikit menggelitik dalam pemikiran kami itu kan sekarang kita sudah artinya itu sering membaca Al-Quran lah, nah, Al-Quran yang kita lihat, kita baca, yang banyak beredar di toko-toko buku, Gramedia dan sebagainya. Nah itu kan kalau kita melihat Al-Quran itu awal turun kan tidak ada pakai harokat itu, tidak ada tanda harokatnya ya. Nah tadi ada juga disampaikan ada kaidah-kaidah itu kira-kira pada masa siapa atau diberikan harokat tanda-tanda bacaan Al-Quran itu. Apakah itu yang beredar sekarang pada masa siapa maksudnya itu? Apakah itu masa si A atau B? Nah, bagaimana itu Bu Ustazah Rina? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Sofyan yang pertanyaannya ini yang mungkin mau dipertanyakan oleh Ustadz Kausar juga ya. Jadi yaitu pada masa siapa Al-Quran diberi harokat. Mungkin ini bisa ditampung dulu, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ustazah Marantika, dipersilahkan. Belum. Oke, kalau belum ada, ini kita bahas dulu dan dijawab dulu oleh Ustazah Rina. Silahkan. Iya, dari literatur yang saya peroleh itu di masa penulisan Utsmani, kalau nggak salah, seperti itu Ustadz. Karena di situ sudah ada kaidah-kaidahnya, banyak disempurnakan oleh Utsmani pada penulisan Utsmani di situ. Itu aja sih Ustadz. Mungkin ditambahkan kalau saya salah juga. Karena di situ sudah ada kaidah-kaidahnya sih. Jadi saya menangkapnya ya di Utsmani situ, Ustadz. Yang kita pakai sampai sekarang. Oke, itu ya Pak Ahmad Sofyan jawabannya yaitu pada zamannya atau masanya sahabat Utsman bin Affan. Tapi saya akan coba membaca sedikit tentang referensi yang saya dapat ya. Jika motif Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabat pada masanya untuk mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf karena khawatir akan hilangnya materi tertulis sebagai akibat dari banyaknya penulis dan penghafal Al-Quran pada masa Rasulullah telah meninggal dunia. Nah, adapun motif atau tujuan Khalifah Utsman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf yaitu karena takut akan terjadinya perbedaan yang meruncing mengenai ragam bacaan. Ya bisa jadi itu jawaban Bu Rina betul ya waktu itu, tapi ada juga dijelaskan memang masanya diberi harokat itu.
Mungkin ada teman-teman yang mau membantu menjawab. Ustadz Darmawan Daud mungkin bisa membantu di masa kapan itu harokat itu diberi pada Al-Quran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan saja, Ustaz, ya mungkin apa yang Antum jelaskan tadi itu sudah cukup menjawab dari pertanyaan teman kita, Ustaz Sofyan, di mana pemberian harokat pada Al-Quran itu memang terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Khalifah ketiga setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan. Dan mungkin juga ada beberapa literasi yang lain memang mengenai pengharokatan Al-Quran juga pernah terjadi pada masa Khalifah, pada masa dinasti Umayyah. Pernah juga saya dengar itu di masa Khalifah dinasti Umayyah pun pernah terjadi pengharokatan Al-Quran. Ada 3 fase sebenarnya, cuman yang saya paling paham itu adalah ketika masa dinasti Umayyah. Ya itu saat yang mungkin sedikit yang kami pahami. Selain terjadi mungkin diawali oleh Khalifah Utsman bin Affan, kemudian dilanjutkan di masa dinasti Umayyah, dan beberapa dinasti yang lain pun juga ikut melanjutkan untuk menyempurnakan daripada pengharokatan Al-Quran. Oke, cukup dari kami. Mudah-mudahan yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Darmawan Daud. Mungkin itu dulu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain yang mengenai tentang sejarah kodifikasi dan penulisan Al-Quran. Ya. Nah, adapun makna 7 buah huruf dari beberapa pendapat para ulama yang dapat ditafsirkan mendekati maknanya. Ya, ahli ilmu berbeda mendatangi tentang arti-arti dari penulisan itu. Makanya ada tadi disebutkan oleh Ustadz Darmawan Daud mengenai ada fase-fase di mana pengharokatan dan pemberian titik. Apakah pernah pada masa-masa itu menjadi pertengkaran? Nah, apa masalah penulisan Al-Quran? Pernah menjadi pertengkaran itu, menjadi permasalahan itu pernah. Ya, karena ada beberapa referensi yang tidak pas, akhirnya menjadi permasalahan yang besar di situ. Ya mungkin akan saya ini dari referensi saya ini, ya sehingga Ibnu Hayyan mengatakan ahli ilmu berbeda pendapat tentang arti kata 7 huruf menjadi 35 pendapat. Ya, termasuk yaitu tadi yang telah dijelaskan oleh Ustaz Darina juga mengenai tentang huruf-hurufnya. Ya, ada pun makna 7 buah huruf dan beberapa pendapat para ulama yang dapat ditafsirkan mendekati maknanya. Jadi memang kadang-kadang kita itu kalau tidak teliti, salah huruf ya salah arti. Apalagi di Al-Quran ya, itu jauh sekali. Itu banyak ada itu di masjid di tempat saya yang ngimamin itu ya seorang ustadz, dan kayaknya banyak orang itu yang tahu bacaannya itu ini salah atau benar, pernah ditanyakan ke saya, tapi tidak ada yang berani negur gitu. Akhirnya saya coba sholat di masjid tersebut dengan bacaan itu, akhirnya saya tanyakan, nah ini kenapa kok bacanya seperti itu? Ternyata dia itu sebenarnya niatnya itu, misalkan contoh kayak gini, dia itu baca ghairil itu bukan ghairil tapi khairil, kedengaran kita itu khairil, dan itu kan bahaya sekali gitu. Asalnya ghairil dibaca khairil. Nah, itu kan bahaya. Nah, akhirnya saya tanyakan kenapa kok bacanya seperti itu. Ternyata niatnya tetap ghairil. Saking hati-hatinya tertangkap oleh suara dari mic itu tadi masuk di sound system atau kita dengar itu seperti kho. Dan itu sering setiap hari kayak gitu, banyak jamaah tapi tidak berani menegur atau bertanya masalah bacaan itu. Nah, itu kan perlu pentingnya sekali adanya kodifikasi dan penulisan Al-Quran di masa-masa para sahabat tersebut. Oke, dari teman-teman yang lain, Ustadzah, monggo
Dipersilahkan. Oh, Ustazah Emilia. Silahkan. Yang ingin saya tanyakan, setahu saya kebanyakan Al-Quran yang ada di Indonesia itu menggunakan Mushaf Utsmani ya. Koreksi kalau saya salah. Yang saya tanyakan adalah apakah di Indonesia sendiri itu punya standar? Kita kan punya Kementerian Agama. Apakah di situ mengurusi tentang bagaimana standar Al-Quran yang beredar di Indonesia? Mungkin itu saja Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustazah Emilia. Pertanyaan, apakah ada standar Al-Quran yang ada di Indonesia? Kalau Al-Quran ya tidak ada standarnya ya, tapi kalau pernah saya itu ngaji di Jawa Tengah, ikut ngapalin di sana, itu ada namanya Al-Quran hafalan, atau bahasanya itu Al-Quran pojok, ya, Al-Quran pojok. Kalau Al-Quran itu kan ya gimana ya, kalau membahasakan gini, Utsmani itu yang dimaksud Utsmani itu seperti apa? Kita kan perlu paham yang jelas tadi itu sudah dibacakan. Kalau masalah Al-Quran pojok atau standarnya dari Kementerian Agama, ya sebenarnya sama ya, termasuk mereka juga itu memakai Al-Quran Utsmani, cuman dalam pencetakannya aja yang mungkin berbeda. Kalau menurut saya seperti itu. Ya mungkin dari pemateri ini ada jawaban yang lebih pas. Dipersilakan Ibu Rina Atis. Ya, kalau setahu saya ya distandarkan di Kementerian Agama gitu. Ada standarnya, cuman wawalam ya, saya juga tidak memahami banget tentang ini gitu. Pasti ada kaidah-kaidahnya, ibaratnya yang ditentukan oleh Kementerian Keagamaan. Kayak gitu sih, Mbak Emilia. Kalau yang lainnya mungkin bisa menambahkan seperti Ustadz Alimuddin tadi menambahkan seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang gini Bu Rina Atis, tentang kodifikasi dan penulisan Al-Quran. Nah, penulisan Al-Quran sendiri itu tadi Bu Rina Atis kan ada yang menjelaskan di slide berapa itu ya, tentang bacaan waktu itu yang termasuk malam yang itu dibaca akhirnya malam. Nah, yang saya mau tanyakan itu kan masuk juga dalam ilmu tajwid. Nah, apakah pada penulisan dan kodifikasi Al-Quran itu disertakan juga ilmu tajwid pada waktu itu? Atau apakah munculnya ilmu tajwid itu pada masa kodifikasi dan penulisan Al-Quran? Itu pertanyaan dari saya, Bu Rina. Walau ya Ustadz, saya belum memahami itu. Cuman kalau dilihat dari penyempurnaan di masa Utsmani ya, mungkin di situ penyempurnaannya gitu pada masa Utsmani itu sendiri gitu. Gimana Ustadz? Mungkin ada yang menambahkan yang lainnya. Karena saya juga belum paham banget tentang ini kodifikasi. Berusaha aja untuk mencari-cari, cuman ya itu keterbatasan. Mungkin baik. nanti ya. Bu Rina, sebenarnya ini menarik sekali masalah penulisan ini dengan kaidah-kaidah tersebut. Apakah memang sebelum adanya Al-Quran itu ilmu nahwu shorof itu apakah sudah ada, atau ilmu nahwu shorof ini ada setelah Al-Quran ditulis? Nah, ini kan perlu juga diketahui. Apakah sebelum ada Al-Quran ini ilmu nahwu shorof ini sudah ada? Karena orang-orang Arab itu kan ya banyak yang bisa menulis, termasuk menulis syair, termasuk menulis mengukir itu kan ada yang pakai dengan ukir-ukiran, tulisan itu kan ada yang bisa membaca juga. Berarti kan ilmu itu sebenarnya sudah ada, atau ilmu nahwu shorof ini memang ada setelah Al-Quran ada. Nah, itu kan perlu juga diketahui. Nanti mungkin di
jabarkan juga oleh Bapak Dr. Muhyiddin. Mungkin sebelum lanjut ke teman-teman dan ustadz-ustadzah yang lain, kami serahkan dari materi untuk menyimpulkan, untuk pemateri Ibu Rina untuk menyimpulkan ada kesempatan di sore hari ini. Jadi pada kodifikasi ini dari Rasulullah menerima wahyu, kemudian para sahabat itu kan menulis di lembaran-lembaran, di apapun yang bisa ditulis. Kemudian tapi masih belum dikumpulkan. Nah, kemudian ketika pada masa Abu Bakar As-Siddiq, karena banyak perang, banyak penghafal Al-Quran meninggal, kemudian mulai dibukukan. Walaupun belum ya dibukukan tapi belum sempurna banget. Kemudian karena banyak perbedaan dialek tadi, jadi bacaannya berbeda satu sama lain, akhirnya dibukukan kembali di masa Utsmani untuk menyamakan, karena kan ini wahyu Allah yang benar-benar terjaga kemurniannya, jangan sampai ada tulisan-tulisan dari selain wahyu. Makanya dari masa Utsmani ini tadi yang disebutkan Ustadz Darmawan ada fase-fasenya gitu. Dan sampai sekarang itu yang kita gunakan sebagai pedoman hidup kita. Jadi kodifikasi itu terjadi karena memang itu perlu, dan dalam Al-Quran sendiri sebelum dibukukan memang sudah disebutkan bahwa ini kitab yang akan disampaikan oleh umat gitu kan. Jadi sudah dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan bahwa ini adalah sebuah kitab gitu yang akhirnya bisa terselesaikan dan sempurna di masa Utsmani hingga sekarang. Seperti itu sih. Mungkin ada tambahan yang lain. Baik, terima kasih materi kita pada sore hari ini, Bu Rina Atis Kawati. Dan selanjutnya sebelum nanti ada tanggapan dan pertanyaan lagi, kami serahkan selanjutnya ke Bapak Dr. Muhyiddin untuk menanggapi dari beberapa pertanyaan dan pemateri itu, dan bersilakan. Saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, saya kira tadi kita sudah dengarkan materi tentang sejarah Al-Quran. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama itu adalah Jam'ul Quran ya. Jam'ul Quran. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penambahan titik dan baris itu ada pada zaman Utsman bin Affan. Karena kita pahami bahwa pada awalnya Al-Quran itu kan tidak punya titik dan tidak punya baris ya. Tidak punya titik dan tidak punya baris. Itu pada masa persoalannya kenapa orang Arab bisa membaca dengan panjang, bisa membaca dengan tasydid, bisa membaca dengan yang lainnya, karena yang membaca itu adalah orang Arab. Ya. Yang membaca adalah orang Arab. Sama halnya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kan tidak punya tanda panjang ya. Kenapa kita baca panjang? Karena kita orang Indonesia. Seperti kata-kata mati.
mati itu, kenapa kita baca panjang mati, bukan mati? Mati, oh ya. Bukan mati ya. Tapi kenapa? Karena kita orang Indonesia, karena yang kita kenal itu adalah mati, bukan mati. Nah, bukan mati ya. Saya kira banyak ya, banyak di bahasa Indonesia saja. Kalau bahasa Indonesia kan tidak punya tasydid, tidak punya panjang. Yang lengkap itu sebenarnya adalah bahasa Arab. Kenapa kita bisa membaca bahasa Indonesia? Karena kita orang Indonesia seperti jalan. Jalan itu Lan. hanya tidak panjang. Lan. Tapi kenapa kita bisa panjang? Baca panjang. Ya. Karena kita memang yang kita kenal adalah jalan, bukan jalan, ya. Jalan. Ya, saya kira itu ya, itu apa namanya? Kenapa bisa dibaca tanpa baris dan tanpa titik? Karena yang membacanya adalah orang Arab. Yang menjadi persoalan adalah ketika yang membaca itu bukan orang Arab. Nah, disinilah timbul persoalan ya, persoalan. Kalau kita baca ya, saya punya referensi di sini bahwa yang ditulis oleh tim penulis ya, mulai Pak Quraish Shihab sampai dengan Pak Nasaruddin Umar, menyangkut masalah titik tadi, titik ya. Menurut buku yang ditulis oleh beliau, bahwa penulisan titik itu sebenarnya adalah setelah Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan. Kalau masa Utsman bin Affan itu bukan hanya ya, adalah menyatukan qiraah-qiraah yang lain terkumpul dalam satu mushaf Al-Quran, dan menyatukan dalam satu mushaf yang dijadikan sebagai pedoman. Sebagai pedoman. Jadi itulah nanti yang dikirim oleh Utsman bin Affan ke berbagai negara. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7 mushaf Al-Quran. Nah, ketika wilayah ini sudah luas dan bukan hanya berada pada wilayah Jazirah Arab, tetapi sudah berada atau berkembang di seluruh dunia, salah satu ayat yang menjadi persoalan pada waktu itu, ya, karena dibaca oleh orang Ajam, bukan lagi oleh orang Arab, adalah terdapat pada surat Taubah, surah ke-9 ayat ke-3. Ayatnya adalah innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Nah, ini karena tidak punya baris ya. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Kalau menurut tata bahasa Arab tentu sangat berbeda artinya. Kalau kita mengatakan innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi, artinya adalah Allah berlepas diri dari orang musyrik dan rasulnya, karena ada wa rasulihi ya. Musyrikina itu adalah kasrah dan rasulihi adalah kasrah. Padahal sebenarnya adalah innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Nah, disitulah, karena kalau kita baca minal musyrikina wa rasulihi, berarti Allah itu lepas dari rasulnya. Sedangkan kalau dibaca minal musyrikin wa rasuluhu, artinya Allah dan rasulnya lepas dari orang-orang musyrik. Inilah kasus yang terjadi pada waktu itu, sehingga Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya. Saya lihat di sini adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang memerintah tahun 685, 705 itu. Mungkin pada masa pemerintahan Muawiyah ini ya, merintahkan ulama besar yang bernama Al-Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi.
untuk memberikan tanda baca Al-Quran. Nah, pada waktu itu mulai ada tanda bacanya. Yang kemudian distandarkan penggunaannya dengan dibantu oleh Nasr ibnu Azim dan Yahya ibnu Ma'mur, dan murid-murid ulama tersohor adalah Abu Aswad Ad-Duwali. Nah, itu ya, jadi mulai dari situ ya. Jadi mulai dari situ. Nanti pada masa masa berikutnya, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa inisiatif munculnya ketika seorang qari dalam membaca Al-Quran tadi, lalu Abu Al-Aswad kaget mendengar bacaan itu, kemudian pergi menemui Ziyad, gubernur Basra, lalu menyampaikan maksud memberi tanda-tanda baca Al-Quran. Itulah mulai tanda fathah, ada tanda sukun, ada tanda kasrah, ada tanda dhammah. Nah, itulah disitulah muncul. Jadi untuk menyatukan bacaan-bacaan. Nah, itulah sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan, karena ini adalah untuk menyatukan bacaan Al-Quran di seluruh dunia, bukan hanya di orang Arab tetapi di seluruh dunia. Abul Aswad Ad-Duwali ini yang terkenal sebenarnya dalam menyempurnakan penulisan Al-Quran, yang punya titik dan punya baris itu ya. Ya, ada ya yang pada awalnya syakal, saya kira prosesnya ini panjang ya. Prosesnya panjang dalam penyempurnaan penulisan Al-Quran. Jadi pada masa Utsman itu bukan hanya pada awalnya Utsman bin Affan hanya menyatukan satu mushaf, tapi penyempurnaan tulisan itu nanti pada zaman Abu Aswad Ad-Duwali ya, Abdul Malik bin Marwan itu ya. Ya. Walaupun sebenarnya menurut yang lain bahwa Abul Aswad Ad-Duwali itu adalah atas instruksi pemerintahan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu ya. Ya, saya kira penulisan sejarah ini kapan secara resmi, yang jelas bahwa yang paling terkenal dalam penyempurnaan tulisan Al-Quran itu adalah Abu Aswad Ad-Duwali ya, seorang ahli nahwu ya. Dia seorang ahli nahwu. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan di sini bahwa jam'ul Quran itu ada dua hal yang disebut dengan jam'ul Quran. Jam'ul Quran itu adalah jam'u fis sudur wa jam'u fis sutur ya. Jam'ul Quran itu adalah jam'u fis sudur wa jam'u fis sutur. Apa yang disebut dengan jam'u fis sudur itu adalah hafalan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya kemampuan hafalan yang cukup tinggi ya, mungkin beda dengan orang Indonesia ya. Walaupun orang Indonesia juga banyak para penghafal Quran, tapi kenapa ada alasannya mengatakan bahwa alasannya kenapa mengandalkan hafalan, karena orang Arab itu tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Tapi ini dibantah juga dengan para ilmuwan. Kenapa dibantah? Sebenarnya pada hakikatnya orang Arab itu pintar menulis dan membaca ya. Terbukti karena pada waktu itu banyak syair-syair yang muncul pada zaman jahiliyah ya. Ya, pada zaman jahiliyah itu banyak syair-syair yang muncul. Itu menandakan bahwa orang Arab itu sebenarnya pandai menulis. Ayat-ayat Al-Quran itu banyak. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Itu berarti bahwa faktubuh berarti orang Arab itu bisa membaca, bisa menulis ya. Jadi ada juga ada kritikan dari ahli sejarah yang lain mengatakan bahwa orang Arab itu bukan beralasannya bahwa dia tidak bisa menulis lalu mengandalkan hafalannya, enggak. Itu bukan alasan. Tapi yang jelas memang orang Arab itu punya kemampuan hafalan yang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Itulah yang menyebabkan juga sehingga al-ilmu itu, Al-Quran itu fis sudur, ada di otaknya.
Yang kedua adalah Al-Quran itu fisutur. Fisutur itu artinya dalam catatan-catatan, dalam tulisan-tulisan. Tadi sudah dikemukakan, ya, ada di pelepah kurma dan seterusnya. Ya, tapi itu kan ya, karena itu sangat terbatas. Pelepah kurma itu kan tidak lama akan hilang. Tulisan-tulisan pada waktu itu ya mungkin saja kalau teman-teman ini pernah belum temukan ada yang disebut dengan kalam ya, pena itu. Kalau pena yang dilakukan oleh orang tua kita dulu setelah menulis dihapus lagi. Ini kan jadi persoalan bagaimana ilmu bisa. Maka itu yang diandalkan adalah hafalan. Ya. Ditulan-tulan juga kan cepat lapuk gitu. Bagaimana bisa Al-Quran bisa tinggal. Makanya itu ya dia berusaha mengandalkan hafalannya untuk tetap menjaga Al-Quran. Jadi itu dua hal yang perlu. Jadi walaupun nanti ya Syekh bin Sabit juga gitu. Ketika dia diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran, di samping ada dua alat bukti. Kalau di pengadilan itu namanya ada dua alat bukti yang dia pakai Syekh bin Sabit. Yang pertama adalah hafalan, yang kedua adalah tulisan. Itu ya. Jadi Syekh bin Sabit dalam mengumpulkan Al-Quran itu tidak hanya mengandalkan hafalan. Kalau ada yang menghafal, maka dia juga akan membuktikan dengan tulisan. Ya, tulisan. Jadi ada dua alat bukti yang harus ada di dalam pengumpulan Al-Quran. Jadi tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi apakah memang ada sahabat yang pernah menulis Al-Quran itu? Kalau tidak ada, maka dia tidak menulis. Salah satu contoh yang di dalam sejarah itu kan surat Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, baru dia tulis setelah ada sahabat yang mengatakan bahwa ada pada rumah saya pernah catat. Jadi sangat hati-hati sekali ya. Para sahabat itu sangat hati-hati sekali dalam mengumpulkan Al-Quran. Jadi itu pada masa ketika Syekh bin Sabit itu disuruh untuk mengumpulkan dalam satu mushaf pada zaman Abu Bakar ya, pada zaman Abu Bakar. Pada zaman Rasulullah SAW mungkin masih berada di rumah-rumah masing-masing, tapi pada zaman Abu Bakar itu kan sudah terkumpul ya dalam dalam satu mushaf, dalam satu tempat ya. Nanti pada masa Utsman bin Affan itu dalam satu mushaf. Walaupun penulisan ini pada awalnya ditentang ya, tidak disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq pengumpulan mushaf karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Syekh bin Sabit pada waktu itu dipanggil untuk mengumpulkan Al-Quran, dia merasa keberatan karena dia tidak tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Umar punya alasan karena para penghafal Al-Quran itu banyak meninggal dunia. Kalau kita tidak kumpulkan, khawatir Al-Quran itu akan hilang. Nah, dengan motivasi inilah sehingga Al-Quran itu dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah meninggal, Al-Quran itu berada di anaknya Hafsah, ya, Umar pindah ke Umar. Lalu setelah itu, pada masa Utsman bin Affan ya, disinilah terjadi juga perselisihan ya, ada dialek yang berbeda antara satu dengan yang lain itu tadi 7 ya. Nah, maka dalam satu riwayat itu ketika terjadi perselisihan bacaan antara satu dengan yang lainnya, antara yang satu dengan lainnya, maka bagaimana sikapnya, bagaimana sikap sahabat pada waktu itu ya. Sikap sahabat pada waktu itu dikatakan dalam satu
Utsman berkata ya kepada ya, idza khalaqtum antum wa Zaid bin Sabit fi syai'in minal Qur'ani faktubuhu bilisani Quraisy. Apabila terjadi perbedaan pendapat dengan Zaid bin Sabit, maka tulislah dengan bahasa Quraisy. Jadi kena bahasa Quraisy ya. Karena Al-Qur'an itu kan bahasa Arab yang terkenal pada waktu itu adalah bahasa Quraisy. Fainnahu innama nazala bilisanihi. Turun dengan bahasanya. Jadi kalau terjadi perselisihan, maka jalan keluarnya adalah menulis dengan bahasa Quraisy ya. Jadi jamul Quran ya, jamul Quran fis sudur ya. Sehingga pada masa Utsman bin Affan maka muncullah satu mushaf ya, mushaf resmi ya. Pada waktu itu kan banyak mushaf yang ada ya, tapi karena adanya perbedaan pendapat demi untuk menyatukan umat, dan sahabat pada waktu itu setuju dengan apa yang dilakukan Utsman, bukan berarti tidak setuju ya. Para sahabat pada waktu itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan menyatukan satu mushaf yang dikenal sekarang dengan mushaf Imam atau mushaf Utsman ya. Itu barangkali kalau menyangkut masalah ini, masalah jam'ul Quran ya, pengumpulan Al-Quran. Kalau dalam bukunya Pak Quraisy itu atau Sejarah Umul Quran dikatakan adalah mushaf pra Utsman, mushaf Utsman dan mushaf pasca. Jadi mushaf pra Utsman ini adalah pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai Muhammad SAW sampai dengan Umar, Hafsah ya, anak Umar. Kemudian mushaf Utsman, bagaimana prosesnya itu mushaf Utsman. Kemudian pasca Utsman, disinilah nanti penyempurnaan ya, mulainya apa yang disebut dengan titi, apa yang disebut dengan baris. Kenapa? Karena Islam sudah berkembang di seluruh dunia. Jadi bukan hanya dibaca oleh orang Arab, tapi dibaca oleh orang Ajam atau orang yang di luar orang Arab. Selanjutnya sering membahas tidak ada harakat. Saya kira ya, tentang kaidah-kaidah penulisan, memang agak beda. Saya lihat ya, agak beda dengan, saya lihat penulisan Al-Quran itu punya ciri-ciri tersendiri ya. Kalau kita menganut, kalau di pesantren itu kan ada yang disebut dengan imla, ilmu rasmi ya. Ilmu rasmi ya. Penulisan. Di pesantren itu ada biasanya pelajaran ilmu rasmi. Ilmu rasmi itu adalah tata cara menulis bahasa Arab. Tata cara menulis bahasa Arab dalam ilmu rasmi itu kalau panjang ya panjang, kalau pendek ya dipendekkan. Tapi ternyata dalam Al-Quran itu agak beda, ya, beda, agak beda. Contoh, umpamanya ketika membaca alif lam mim zalika ya, zalika itu seharusnya ada alifnya, tapi hanya barisnya dikasih berdiri ya. Barisnya hanya dikasih berdiri sehingga menjadi zalika. Saya kira banyak liamanatihim itu kalau biasanya di Al-Quran itu hanya tidak, kalau amanah, ananya itu ada alifnya ya. Tapi kalau kita lihat mushaf itu kan tidak ada alifnya, tapi hanya baris saja yang panjang ya. Baris saja yang panjang. Apa yang dikemukakan tadi oleh pemakalah memang banyak ya. Contoh, wa yad'ul insan bisyarri du'ahu bil khair. Bagusnya tadi ada contoh dari pemakalah supaya kita tahu, oh ternyata ini ya. Wa yad'u ya, seharusnya wada'u ada wawnya. Tapi dalam mushaf Al-Quran tidak ada ya.
Sama'una, ma itu ada alifnya, tapi ternyata tidak ada, hanya baris yang berdiri. Nah, itu dalam surah Isra, surah Al-Maidah. Penambahan huruf ya, penambahan huruf juga sama dengan as-shalah itu ya, as-shalah. As-shalah itu biasa ditulis lam, waw, baru alif ya. Tapi tidak, seharusnya adalah kalau menganut kaidah ilmu rasmi, shad, la, alif, da, baru ta marbuta ya, ta bundar. Tapi kalau kita melihat Al-Quran, shad, lam, waw, baru ta, hanya panjangnya kasih. Kalau dalam surah ini, surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'. Di syai' itu saya lihat di sini ada tambahan alif, syai'. Padahal sebenarnya dalam ilmu rasmi itu tidak ada, li syai'in. Ya, ilmu rasmi itu tidak ada. Kalau oma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ya. Seharusnya liya'buduni ya. Hanya mengatakan liya'buduni. Nah. Oma khalaqtul jinna wal ins wa aqimus shalat ya, shalah. Ada wo-nya, pada sebenarnya harus alif. Yamhaqullahu riba. Riba itu ditulis dengan waw, seharusnya alif. Nah. Ayat sabul insan allanna jama'a izama. Ya, saya kira banyak. Malik yaumiddin ya. Pemanya kalau dibaca Malik seharusnya mim, alif, baru lam, kaf. Kalau tidak ada itu berarti kita hanya membaca Maliki ya. Maliki. Nah, dalam ilmu rasmi harus panjang mimnya, Maliki, ada alifnya, Maliki. Tapi dalam Al-Quran hanya tidak panjang, hanya barisnya yang panjang ya. Yukhadi'una dalam surah Al-Baqarah itu, kalau dalam mushaf itu yukha itu tidak ada alifnya, yukhadi, sehingga bisa dibaca yakhda'una ya, karena ada bacaan juga yakhda'una. Yukhadi'una Allah walladzina amanu ya, saya kira banyak. Ar-riba, al-haya, az-zakat, as-salah ya, memang banyak. Jadi apa namanya? Yang menjadi masalah kenapa bisa terjadi demikian ya? Terjadi demikian. Apakah memang ilmu rasmi itu apa namanya? Di belakangan atau ada yang berpendapat demikian, berpendapat bahwa sebenarnya tulisan itu adalah tauqifi. Artinya memang petunjuk dari Rasul ya. Petunjuk dari Rasul itu petunjuk Rasul. Jadi apa namanya? Walaupun kaidah dalam ilmu rasmi itu ya berbeda, tapi Al-Qur'an tidak mengikuti ilmu rasmi. Ya, tidak mengikuti ilmu rasmi. Al-Quran ya sesuai dengan apa namanya keadaannya, jadi sesuai dengan tulisan mushaf. Cuma sekarang sebagaimana dikemukakan oleh Pak Ketua, kan ada yang disebut dengan Al-Quran pojok ya. Al-Quran pojok itu Al-Quran pojok kayaknya sesuai dengan ilmu rasmi ya, karena itu adalah Quran hafalan. Kalau biasanya mushaf Utsmani itu adalah 9 lembar ya. Tapi kalau Al-Quran pojok itu 10 lembar. Mungkin bisa dicek nanti apakah saya betul atau tidak. Jadi apa namanya Al-Quran pojok itu, karena yang disebut dengan Al-Quran pojok sebagaimana cetakan Kudus itu, itulah yang biasanya dipakai oleh para penghafal Al-Quran untuk memudahkan ya. Memudahkan dalam menghafal Al-Quran, sehingga satu lembar, karena kadang-kadang Al-Quran yang bukan Al-Quran pojok itu biasanya berpindah ya, ayatnya ke sebelah, sehingga susah, ini halaman berapa, mungkin bisa dicek kembali. Ya, Al-Quran pojok itu Al-Quran penghafal ya. Penghafal Al-Quran biasanya yang banyak dipakai adalah Al-Quran demikian.
Kalau Al-Quran yang biasanya dijual itu Al-Quran biasa, yang biasa kita pakai mengaji pada waktu kecil, itu halamannya, halamannya sekitar 9 lembar ya. Tapi kalau Al-Quran hafalan itu biasanya 10, bukan biasanya, dan itu adalah 10 lembar. Itu yang biasa dipakai para penghafal Al-Quran. Jadi, ya itu kaidah-kaidah ya. Jadi saya biasa mengatakan bahwa sebenarnya Al-Quran itu tidak ikut pada ilmu rasmi. Ya, walaupun walaupun ada sebagian besar yang ikut, bukan ikut ya, sesuai ya. Karena kalau ikut berarti Al-Quran ikut pada ilmu rasmi ya, sesuai dengan ilmu rasmi. Selanjutnya menurut pendapat para banyak ulama bahwa sebenarnya itu adalah tauqifi. Tauqifi artinya itu sebenarnya sesuai dengan petunjuk Rasul ya. Walaupun sebagian mengatakan itu hanyalah ijtihadi. Tapi yang biasa ya Pak, tauqifi. Ya. Sini dikatakan bahwa pola penulisan dalam ras Utsmani ada ya, pola penulisan dalam jumhur ulama ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa pola ras Utsmani bersifat tauqifi. Dengan alasan bahwa para penulis wahyu adalah sahabat yang ditunjuk dan dipercaya Nabi, pola penulisan tersebut bukan merupakan ijtihadi para sahabat. Seandainya bukan tauqifi adalah ijtihadi, maka pada saat itu mungkin dikritik oleh Rasulullah ya, Nabi. Pada waktu penulisan awal ya. Penulisan awal. Yang lainnya ada yang mengatakan ini sebagian kecil ulama kita mengatakan itu adalah ijtihadi. Ya. Kenapa ijtihadi? Karena tidak ada riwayat mengenai ketentuan pola penulisan wahyu. Artinya tidak ada rumusan tertentu ya, rumusan tertentu. Ya. Saya kira itu untuk pola kaidah-kaidah ya. Jadi tadi menyangkut masalah harakat, ya mungkin kalau saya lihat dalam referensi sejarah ulumul Quran yang ditulis oleh Prof. Quraisy Shihab itu ya, nanti setelah Utsman itu ada penyempurnaan. Kalau masa Utsman bin Affan itu hanya pengumpulan penyatuan mushaf ya, mushaf yang karena banyak mushaf. Karena kalau kita melihat dalam sejarah itu apa yang terkumpul pada Abu Bakar menurut riwayat itu kan berdasarkan turunnya. Jadi memang ada dua hal ya. Ada susunan Al-Quran itu berdasarkan turunnya Al-Quran, ada susunan Al-Quran yang berdasarkan mushaf Al-Quran. Pada masa Abu Bakar itu susunan Al-Quran itu berdasarkan turunnya Al-Quran dalam satu riwayat ya. Selanjutnya pada masa Utsman itu kan sesuai dengan turunnya Al-Quran itu kan mulai dari surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq. Sehingga ada tafsirnya Pak Quraisy Shihab itu, tafsir Al-Quran Karim kalau saya tidak salah, itu adalah tafsir yang berdasarkan turunnya Al-Quran. Bukan berdasarkan susunan mushaf. Sehingga dia tafsir Al-Quran itu mulai dari surah Iqra ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi ada dua susunan, tertib, suar. Mungkin nanti ada pemakalah yang mengambil ini ya. Jadi itu. Jadi itu kaidah-kaidah, jadi banyak kaidah-kaidah ya. Kaidah-kaidah tadi sudah ditampilkan. Selanjutnya, gimana standar Kementerian Agama? Saya kira saya tadi buka-buka tafsir Kementerian Agama. Quran Kemenak tafsirnya ya. Saya lihat itu adalah sesuai dengan standar mushaf Utsmani ya. Standar mushaf Utsmani. Saya lihat itu kesimpulan awal saya. Karena saya melihat surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu tertulis Maliki. Maliki hanya 3 huruf. Surat. Ya, ma-nya tidak panjang, hanya dikasih baris yang panjang. Ini adalah standar Utsman, standar mushaf Utsman. Jadi kalau kita melihat ini hanya hipotesa sementara saya, mungkin
bisa nanti diperhatikan kembali yang lainnya. Ya, karena kalau Quran Indonesia sebenarnya harus memang sesuai standar Mushaf Utsmani ya. Kita harus apalagi saya lihat rata-rata penitia pentashih Al-Quran itu kan rata-rata ulama-ulama Al-Quran ya, rata-rata ulama-ulama Al-Quran yang tidak boleh terbit di Indonesia ya, kecuali melalui penitia atau tim pentashih Al-Quran Kementerian Agama. Jadi ada beberapa ya, saya lihat memang ini hanya sementara saya bahwa standar Kementerian Agama itulah sesuai dengan Mushaf Utsmani. Selanjutnya masalah tajwid, apakah pada masa itu memang sudah sudah ada tajwid? Kalau secara pengamalan ya mungkin ada ya, secara pengamalan. Tapi secara ilmu barangkali masih. Kenapa? Karena gini ya. Kalau kita mau mengartikan apa sih itu tajwid, kan ulama berbeda-beda pendapat tentang apa itu tajwid. Ya. Ada yang mengatakan tajwid itu adalah al-waqfu wal ibtida. Cara kita berhenti dan cara kita memulai. Itulah al-tajwid. Jadi ketika kita bisa memulai dan berhenti pada satu titik, maka sebenarnya dia sudah belajar tentang tajwid. Umpamanya ya, ketika baca subhana, lalu kita bisa mengetahui di mana boleh kita berhenti, maka itu berarti dia sudah paham tajwid, dia sudah mengamalkan tajwidnya. Tapi ketika ada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu di mana dia harus berhenti, maka itu berarti tidak tahu tajwid. Umpamanya kita baca subhan ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjid. Nah, itu kalau hanya berhenti pada lailam minal masjid, itu kan tidak sempurna itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjid. Wah, ini luar biasa ini. Jadi membaca Al-Quran itu bukan hanya ketika pandai membaca, tetapi kita juga harus pandai di mana harus kita memulai dan di mana kita harus berhenti. Ya, sama tadi. Seharusnya minal masjid, karena masjid itu tidak sempurna tanpa al-haram ya. Minal masjidil haram, itu kan baru sempurna. Jangan berhenti pada al-masjid, itu kan tidak sempurna ya. Ya, tidak sempurna. Ada guru hafal saya di sana, bahkan pada tempat yang punya tanda berhenti, kalau memang tidak sempurna Al-Quran itu diharamkan untuk berhenti. Nah itu ya. Saya punya guru hafal itu di sana di Kabupaten Sopeng ya. Dia adalah murid pertamanya Kiai Haji Muhammad Asad di Sengkang ini. Situ saya pernah menghafal. Dia ketika kita menghafal memang dia menentukan di mana kamu memulai dan di mana kamu salah satu ayat yang saya masih ingat sampai sekarang itu ada kata-kata la'allakum tatafakkarun ya. Ada ayat itu, itu kalau kita buka Al-Quran pojok, la'allakum tatafakkarun itu pojok terakhir itu la'allakum tatafakkarun. Ada tanda berhenti. Baru di sampingnya ada fid dunya wal akhirah. Pada waktu saya baca itu la'allakum tatafakkarun, saya berhenti, baru lanjutkan fid dunya wal akhirah. Guru saya itu mengatakan haram kamu berhenti di sini. Kenapa? Karena artinya belum sempurna. Seharusnya la'allakum tatafakkar. Karena kalau kamu katanya berhenti di situ, apa yang kamu pikirkan? Supaya kamu memikirkan, apa yang kamu pikirkan?
Kemudian ke sebelah lagi mengatakan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tidak ada maknanya. Makanya itu guru itu mengatakan la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, baru berhenti di situ. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Saya baru tahu itu. Oh, ternyata berhenti dan tidaknya orang itu adalah apabila ayat-ayat itu bisa sempurna, ya. Walaupun pada dasarnya menurut ilmu tajwid di mana saja boleh kita berhenti, ya. Tapi kita harus memperhatikan kesempurnaan kalimat. Sempurnaan kalimat. Jadi memang ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid sangat penting untuk dipelajari, ya. Karena kadang-kadang ada orang yang bagus sekali suaranya tapi ternyata ilmu tajwidnya kurang, ya, kurang bagus. Makanya itu dalam proses pembelajaran Al-Quran itu harus betul-betul, karena tajwid itu kan banyak sekali hal yang harus kita pahami. Jadi yang jelas bahwa secara pengamalan saya kira orang-orang Arab sangat bagus sekali tajwidnya, walaupun mungkin ilmu tajwid pada waktu itu belum muncul, tapi pengamalan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan warattilil Quran tartila. Warattilil Quran tartila itu adalah perbaikilah bacaanmu. Salah satu memperbaiki bacaan itu adalah tajwid, ya. Saya kira motivasi Al-Quran sudah ada pada waktu itu, sudah ada, ya. Menyangkut masalah ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu saraf, saya kira sama saja tadi dengan itu, ya. Sama tadi bahwa keilmuan pengamalan tentang nahwu, saya kira. Kenapa? Karena ketika kita buka Al-Quran, saya kira pas-pas, ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, saya kira pas-pas semua. Walaupun pada waktu itu belum mungkin belum muncul yang disebut dengan fa'il, belum muncul fi'il, isim dan seterusnya. Tapi secara praktek, ya, kalau kita bisa baca Al-Quran, saya kira luar biasa, ya. Luar biasa, lengkap fi'il, fa'il, maf'ulnya, lengkap mubtada khabarnya, lengkap maf'ul dari berbagai, walaupun nanti kadang-kadang ada yang berbeda dengan ilmu nahwu, ya. Saya kira banyak, ya. Contoh, kata-kata isim damir itu, ya. Damir itu dalam kaidah ilmu nahwu harus kembali kepada kalimat yang ada sebelumnya. Tapi ternyata dalam Al-Quran ada isim damir yang kita tidak tahu di mana tempat kembalinya. Contoh, inna anzalnahu. Inna anzalnahu, hu adalah isim damir, tapi kita tidak tahu di mana tempat kembalinya itu hu. Karena tidak ada di depannya, langsung inna anzalnahu. Nah, ada juga dalam Al-Quran isim damir itu kembali ke belakang, ya, kembali ke belakang. Kalau dalam kaidah ilmu nahwu itu isim damir itu harus kembali ke depan. Tapi ternyata dalam Al-Quran ada ayat-ayat di mana ayat itu tidak punya tempat kembali, dan ada juga isim damir yang tempat kembalinya nanti di belakang. Nah, ini barangkali hal-hal yang mungkin bisa disikapi, dipelajari, ya. Saya kira untuk mahasiswa ini tidak masuk dalam wilayah itu, karena itu kan sudah masuk kaidah, ya, kaidah qawaidut tafsir, ya. Qawaidut tafsir sudah masuk dalam kaidah tafsir, bagaimana kita memahami isim damir. Ada nanti isim damir yang mungkin banyak tapi ternyata menunjukkan satu. Ada isim damir satu tapi menunjukkan banyak. Ya. Contoh, i'dilu aqrabu littaqwa, ya. I'dilu itu adalah jamak, sedangkan hu adalah mufrad. Kenapa kenapa huanya menunjukkan mufrad sedangkan i'dilu itu menunjukkan jamak? Nah, ini barangkali juga ternyata dalam qawaidut tafsir itu dipelajari bahwa
Itu hanya ada lafaznya tapi ada maknanya. Ada yang kembali kepada makna, ada yang kembali kepada lafaz. Saya kira itu adalah suatu hal ya hal-hal yang mungkin nanti ada perbedaan-perbedaan antara ilmu nahwu dengan Al-Qur'an yang biasa kita baca ya. Yang biasanya kita punya konsep awal begini, tapi ternyata ketika kita membaca Al-Qur'an ada hal-hal yang mungkin dianggap menurut kita berbeda, tapi sebenarnya tidak berbeda, ya. Sebenarnya tidak berbeda. Saya kira itu barangkali yang saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal lain. Saya bisa bicara, Ustaz. Ya, silakan. Ya, izin bicara, Ustaz. Di sini saya sedikit menanggapi masalah kodifikasi masalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu, terutama tadi disinggung masalah Quran pojok ya. Terus ada anjuran dari antum untuk coba diperhatikan cetakan-cetakan Quran di Indonesia. Selama ini kami sudah memperhatikan, entah mendalam atau tidak, cuma saya memperhatikan ini berawal dari nguji santri yang mau masuk TPA itu. Saya pakai Quran yang mana Quran itu saya berikan, kemudian dia baca pada surah Al-Baqarah ayat ketiga itu yang bunyinya seharusnya alladzina yu'minuna, dia baca ulladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus dia baca ayat 4 wa ulladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa biul akhirati. Nah, seperti itu. Jadi saya ketika menguji santri yang masuk TPA ini untuk penentuan kelas, bukan lulus atau tidak, saya jadi bertanya-tanya, kok dia baca ulladzina. Nah, saya ambillah Quran yang dia baca, ternyata Qurannya itu adalah cetakan Timur Tengah. Dari situlah saya mulai memperhatikan seperti apa, jangan sampai ada kesalahan yang seperti itu lagi berulang. Maka di situ saya simpulkan bahwa untuk santri-santri yang baru belajar Al-Quran, tolong tetap memakai Quran cetakan Indonesia. Itu kesimpulannya. Kenapa? Akhirnya saya mengambil kesimpulan. Pada dasarnya di Indonesia ini beredar dua Al-Quran pojok yang banyak beredar di Indonesia, dua macam Quran pojok. Yang pertama, Quran pojok yang cetakan Timur Tengah, kemudian Quran pojok cetakan Indonesia. Salah satu perbedaan yang sangat mendasar adalah Quran pojok untuk cetakan Timur Tengah, seluruh hamzatul wasl itu ada tanda shad kecil di atas alifnya. Mungkin bisa dilihat di sini ya. Itu pada kalimat dzalikal kitabu, di atas al-kitabu itu alifnya itu di atasnya ada hamzah kecil. Itu salah satu tanda bahwa hamzah alif itu adalah kedudukannya hamzatul wasl. Dan saya perhatikan Quran Timur Tengah ini semuanya begitu. Kemudian kami perhatikan lagi, ternyata Quran Timur Tengah ini untuk mat tabi'i atau tanda-tanda panjang waw sukun sebelumnya dhammah, itu waw sukunnya tidak ada tanda sukunnya. Coba kita perhatikan di sini. Wa yuqimuna. Wawnya tidak ada sukunnya. Begitupun dengan ya sukun sebelumnya kasroh. Seperti alladzina, mungkin terbalik ya. Alladzina itu seharusnya kan ya-nya ada sukunnya. Nah, Quran pojok cetakan Timur Tengah itu akan mempersulit anak-anak yang baru mengaji, kita pakaikan ini. Akhirnya kami kasih kesimpulan, di pondok kami tidak boleh santri-santri memakai Quran Timur Tengah kecuali sudah belajar nahwu, yaitu di kelas 2 SMP. Baru boleh memakai ini, karena ini memang sangat membantu kita untuk membedakan hamzatul wasli mana, kemudian waw sukun sebelumnya dhammah yang berfungsi panjang itu
mana. Kemudian lagi itu ada nun sukun yang kalau prosesnya dengung maka dia tidak ada harokatnya, tidak ada sukunnya. Itu Quran cetakan Timur Tengah. Quran pojok cetakan Timur Tengah. Nah, yang boleh dipakai untuk menghafal untuk anak-anak yang baru masuk, belum kenal ilmu nahwu dan sorof, itu adalah Quran pojok cetakan Indonesia. Kita bisa lihat Dzalikal kitabu, itu di atas alifnya tidak ada shad kecil. Jadi tidak akan alladzina, tidak ada di atas alifnya itu tidak ada shad. Jadi tidak menjerumuskan anak-anak untuk membaca ulladzina. Nah, itu sementara kesimpulan yang kami ambil bahwa sebenarnya di Indonesia ini, dan kalau untuk yang ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah, itu tetap ada harokatnya kalau untuk Quran pojok cetakan Timur Tengah. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk Quran pojok. Cuma ada dua yang kami selama ini perhatikan seperti itu. Jadi sama persis dengan Quran Timur Tengah dengan Quran cetakan Indonesia, namun yang berbeda itu kodifikasinya sebenarnya bagus sekali yang Saudi Arabia ini yang punya, yang dicetak. Namun sangat tidak bagus kalau dipakai oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar bahasa Arab. Karena nanti hamzahnya itu disangkanya dhammah, padahal shad kecil yang tandanya bahwa alif itu adalah hamzatul wasl. Nah, kalau Quran yang macam seperti ini yang kita dulu belajar waktu kecil, nah ini kami sarankan untuk santri TPA. Karena memang ini tulisannya gede-gede, kemudian ini memang sangat standar Indonesia banget yang dulu. Kalau yang seperti ini sudah mengikuti Quran pojok Timur Tengah, namun rosemnya kodifikasinya tidak mengikuti secara full. Untuk rosem saya perhatikan baik Quran yang dulu, Quran pojok Indonesia cetakan Indonesia, Quran pojok cetakan Timur Tengah, itu semuanya saya perhatikan sama rosemnya. Sama, yaitu Rosem Utsmani, kecuali saya pernah menemukan Quran yang ditulis Rosem Imla'i, yaitu Mushaf Al-Quran yang ditulis di Maktabah Syamilah. Itu ditulis pakai Rosem Imla'i. Jadi Rosem Imla'i dengan Rosem Utsmani. Kami mengajarkan bahwa pada hakikatnya Al-Quran itu bisa ditulis Rosem Imla'i, tapi itu dalam status belajar, bukan menulis mushaf. Nah, kalau yang ditulis dengan tujuan menulis mushaf secara utuh, maka wajib ditulis menggunakan Rosem Utsmani sesuai dengan apa yang ditulis oleh sahabat kita. Mungkin itu saja Pak Kiai dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum masuk, Ustadz. Mohon maaf. Ya, saya kira itu adalah satu ilmu yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Tasbi ya, yang memberikan informasi kepada kita. Ternyata di Indonesia ini ada dua Al-Quran hafalan ya. Al-Quran yang dari Timur Tengah dan Al-Quran yang cuma barangkali sikap guru hafal itu yang barangkali yang perlu, karena kalau dibaca ullazina itu kan sangat ini ya. Beda. Walaupun pemain cetakan yang itu, tapi kalau guru hafalnya juga mungkin kayak gitu ini luar biasa ini. Jadi ya lebih baik Al-Quran pojok Indonesia lah yang kita harapkan untuk dibaca oleh anak-anak. Bukan sebenarnya saja untuk anak-anak, tapi saya kira untuk para dewasa ini yang perlu. Ya, walaupun karena rata-rata Timur Tengah kan biasanya gratis-gratis ya, kita senang dengan gratis-gratis. Biasanya kalau kita pergi ke Makkah dibagikan gratis, ya. Tapi ternyata nanti dampaknya ketika kita membaca itulah tadi ya, ullazina semua ya, ullazina nanti sama tadi khairil maghdubi ya. Ini bukan mungkin pendengaran kita yang mengatakan khairil maghdubi, tapi yang dia baca ghairil maghdubi ya. Sama dengan orang apa itu? Ada teman saya dulu orang Banjar ya, kalau membaca Al-Quran itu kan idazul ya, ijajul jilatil adul jiljala kan begitu ya. Nah, ini ya
Saya dulu di Balikpapan itu 1 tahun mengajar di Asadia di Samboja. Itu teman saya itu, kalau dia juga ya berkenalan dengan saya, orang Banjar. Jadi mungkin Ida juga, tapi mungkin yang kita dengar, saya tidak tahu apakah memang Ija atau Ida ya, saya tidak tahu. Jadi harapan kita mungkin yang punya TPAT apa namanya, taman pondok-pondok tahfiz ini ya seharusnya memang kita apa namanya yang kita rekomendasikan adalah Al-Quran Pojok cetakan Indonesia. Saya kira itu barangkali ada, mungkin masih ada. Kita sharing ya. Bukan berarti saya lebih tahu, tapi hanya lebih duluan belajar. Mungkin banyak di antara teman-teman yang lebih apa namanya, lebih fokus tentang ini. Cuma hanya lebih duluan lahir. Ya, lebih duluan lahir, ya itulah. Ya silakan kalau kita masih punya waktu ini dikit. Ya, ada juga kemarin waktu saya di salah satu pondok itu, kalau para penghafal itu harus punya apa namanya, punya 3 cara yang harus apa namanya, dibiasakan. Cara yang lambat, cara yang tengah, dan cara yang cepat. Karena menurut beliau itu bahwa ketika ada orang yang hanya terbiasa dengan lambat, maka kalau dia cepat biasa lupa. Kalau dia terbiasa dengan cepat, kalau dia lambat biasa lupa. Sehingga beliau menyarankan bahwa terbiasalah dengan lambat, terbiasa dengan tengah-tengah, dan terbiasa dengan cepat. Itu dikombinasikan ya, dikombinasikan, karena katanya kalau ada orang yang terbiasa dengan lambat, biasanya kalau cepat itu lupa apa namanya, lupa apa yang dia hafal. Jadi itu banyak rekomendasi yang biasanya yang kami terima dari beberapa guru ya. Atau kalau memang sudah tidak ada lagi, Pak ini. Ustadz, mungkin kalau kita tidak ada lagi tanggapan dan pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri pada pertemuan di sore hari ini. Atau sebelum selesai, saya ada barangkali perlu tentang apa namanya, dicetaknya Al-Quran ini, manuskrip tentang Al-Quran saya kira banyak sekali ya. Ada manuskrip kuno, diduga salinan dari Mushaf Utsmani, tersimpan di dalam Masjid Al-Husain di Kairo ya. Ada Mushaf Utsman dalam sebutannya, walaupun sebenarnya sama dengan Mushaf Utsmani, diamankan Utsman untuk kepentingan pribadinya ya. Tentang manuskrip Ali bin Abi Thalib, ada informasi bahwa salah satu tulisan mushaf dipegang Ali. Saya tidak tahu apakah ada perbedaan antara mushaf Ali dan mushaf Utsman ya. Karena masing-masing sahabat itu kan punya mushaf tersendiri ya. Nah, mushaf tersendiri. Yang menyatukan itu adalah mushaf Utsmani. Walaupun yang lainnya dianggap apa namanya, dibakar semua selain mushaf Utsmani, tapi ternyata masih ada yang lolos ya, termasuk mushaf Ali ini. Ada informasi bahwa salah satu salinan mushaf yang dipegang Ali, sepeninggalnya salinan ini disimpan di Irak ya. Manuskrip ini ditulis dalam aksara Kufi, dan di atasnya tertulis kata Ali bin Abi Thalib
yang ditulis pada tahun 40 Hijrah. Jadi masih ada sekarang ya. Walaupun nanti yang dipegang itu adalah Mushaf Utsman. Sejak mesin cetak ditemukan pada abad 16 di Eropa, naskah Al-Quran sudah semakin mudah ditemukan. Seperti sekarang, Al-Quran pertama kali dicetak di atas percetakan yang dapat dipindah-pindahkan pada tahun 1694 di Jerman. Jadi pertama kali dicetak Al-Quran itu di Jerman pada tahun 1694. Naskah sepenuhnya dilengkapi dengan tanda-tanda baca. Percetakan Al-Quran atas prakarsa orang Islam dilakukan pada 1787 di Rusia. Jadi semuanya negara Eropa ya, bukan negara Islam. Edisi cetakan paling lengkap itu dinilai paling standar ialah edisi Mesir yang dicetak pada 1920. Jadi percetakan Al-Quran itu juga mengalami proses yang panjang ya. Sampai sekarang kita sudah nikmati dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu barangkali sebagai tambahan. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin kita cukupkan pada pertemuan di sore hari ini. Untuk absensi akan saya screenshot ya. Absensinya sementara ini kita screenshot sambil menunggu dari Bapak Dr. Muhyiddin untuk barcode-nya. Oke, saya hitung mulai dari 3, 2, 1. Baik, terima kasih Ustadzah semuanya. Kita akhiri pada pertemuan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.